Udah ada? Oke, udah aman. Oke, untuk waktu dan tempat aku persilahkan ya untuk Kak Elisa, silahkan. Oke, thank you Kak Gisel. Oke, jadi aku mau sapa-sapa dulu ya sama teman-teman. Jadi thank you so much buat yang datang. Hari ini lagi belajar bareng soal strategi gitu ya. Gimana sih caranya UMKM tuh bisa cuan gitu melalui online presence gitu kan. Ini pasti ada kaitannya dengan marketing, dengan sosmed, dengan secara sudut pandang bisnis gitu ya. Kita sharing-sharing hari ini, belajar bareng. Semoga ilmunya bermanfaat gitu. Oke. Jadi buat yang belum kenal sama aku, nanti mungkin Kak Bima juga bisa ya kenalan lagi sebelum mulai di materinya. Jadi supaya kita enak, komunitasnya bagus, bisa saling support dan membantu. Jadi kenalin teman-teman, nama aku Elisa, aku di sini foundernya Polar Project, dan Polar Project sendiri itu sebenarnya social media agency, berangkat dari aku yang seorang digital marketing dan juga seorang social media strategis gitu ya. Aku sudah handle kurang lebih 35 clients, baik itu klien personal, UMKM, brand, ataupun klien internasional gitu. Jadi aku sangat welcome untuk kita semua growing bareng, sharing-sharing dan belajar soal gimana sih supaya strategi kita itu benar gitu ya dalam ada di ngurusin sosial media inilah intinya, ngurusin online presence gitu. Oke, bisa dibantu ke slide selanjutnya, Kak Gisel. Oke, jadi kayaknya semua orang tahu sih ya apa sih sebenarnya online presence itu. Cuma di sini aku kasih definisi lagi karena tidak menutup kemungkinan gitu ya kalau yang lagi join webinar ini adalah orang-orang yang mungkin nggak terlalu familiar sama sosmed, website, marketplace yang online-online gitu. Kan UMKM tuh banyak ya, ada yang kita semua backgroundnya mungkin ada yang dari kota, ada yang backgroundnya dari desa, kabupaten yang mungkin nggak terpapar online, hal-hal online sebanyak itu. Jadi di sini aku define lagi, online presence itu apa? Jadi online presence itu gambaran mengenai eksistensi bisnis kita di mata pelanggan-pelanggannya kita, baik yang pelanggan atau calon pelanggan ya, secara online gitu. Nah, orang-orang awam ngertinya online presence itu apa sih gitu kan. Kadang kalau yang bukan orang digital marketing kayak aku, pasti ngertinya online-online tuh paling nggak kalau nggak website, sosmed, marketplace gitu ya. Padahal sebenarnya nggak cuma kayak gitu doang gitu. Sebenarnya kalau dipelajarin juga nggak hanya ini. Nah, kita akan pelajarin malam ini. Oke, bisa di next lagi. Oke, jadi kalau dari yang ilmu yang aku pelajarin ya dan aku share hari ini, online presence itu sebenarnya ada dua. Jadi kita tuh bisa dikenal sama calon pelanggannya kita itu melalui dua hal, yaitu kita dikenal sebagai brand gitu ya, atau kita dikenal sebagai individu. Nah, di sini aku kasih contoh. Di sini aku kasih contoh yaitu sebagai brand itu Menanti, sebagai individu itu Jerome Pauline. Jadi teman-teman yang masih muda nih pasti kenalkan sama Jerome. Tapi mungkin buat orang-orang yang nggak seberapa tahu Jerome, tapi dia suka foodies gitu ya, suka makan-makan, suka nyoba hal-hal baru, tim-tim FOMO gitu, pasti kenalnya mungkin kenal brandnya, yaitu Menanti. Jadi online presence ini bisa dua, yaitu bisa secara individu ataupun brand. Gitu. Bisa di next lagi, Kak Giselle. Oke, jadi kenapa sih sebenarnya kok UMKM tuh wajib gitu ya punya online presence? UMKM tuh banyak ya teman-teman, meskipun kita tahu skalanya bisa dinilai sebagai UMKM itu ketika dia punya penghasilan berapa gitu ya kalau menurut aku, tapi tetap berapapun penghasilannya, apapun industrinya, itu masih bisa banget disebut UMKM gitu buat yang masih baru-baru. Jadi tujuan dari online presence itu meningkatkan keberadaan brand di dunia online. Nah, brand ini tadi yang aku sebut ada dua ya. Jadi brand itu bisa brand secara bisnis ataupun brand secara personal tuh. Orang ada yang dengar soal personal branding tuh. Atau kita kalau yang orang-orang anak muda ngerti sosmed itu kenal ini sebagai awareness.
gitu, meningkatkan keberadaan brand. Terus yang kedua ada kegiatan mempromosikan itu jadi lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita bikin promo, diskon, bundle, potongan-potongan atau apa tuh kan lebih mudah kalau kita juga online gitu teman-teman. Terus yang ketiga yaitu mudah berinteraksi. Kalau UMKM punya online presence gitu ya, kita tuh jadi bisa lebih dekat gitu, baik dengan audiens, pembeli ataupun calon-calon pembeli gitu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung lewat komentar, lewat message, lewat email gitu ya, banyak lah online presence-nya. Terus ada aksesibilitas yang 24 jam. Nah, ini juga berlaku sih buat aku pribadi. Jadi misal nih sebagai perempuan ya, kadang-kadang kan kalau malam suka ngecek-ngecek belanja online dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya toko, kita punya usaha itu cuma offline kan nggak bisa diakses se-fleksibel itu gitu ya untuk jamnya. Jadi ini juga salah satu keuntungannya kalau punya online presence. Habis itu yang terakhir adalah memahami pelanggan dengan baik. Ini bukan terakhir sih, masih ada satu lagi. Memahami pelanggan dengan lebih baik itu maksudnya apa sih gitu kan? Kita kalau misalnya sebagai pelaku ya, pelaku usaha, kita kan akan ngerti masalah supply demand. Jadi by means adalah apa yang sebenarnya kita jual itu mungkin kualitasnya bagus, tapi belum tentu itu yang diinginkan sama market. Nah, disitulah peran dari online presence ini. Ketika kita punya wadah dan platform gitu ya secara online, kita bisa menebak dengan lebih baik gitu. Apa sih yang orang lain mau dengan cara interaksi ya, misalnya nanya kebutuhannya apa, atau sebenarnya apa sih yang lebih dibutuhkan daripada jasa aku gitu ya. Nah, aku kasih contoh buat aku pribadi, misal nih, aku tuh dulunya digital marketing kan, aku fokus ke performance marketing, yaitu tukang iklan doang. Nah, ketika aku jadi tukang iklan, ternyata aku gak laku, karena yang banyak diinginkan tuh gak cuma iklan, tapi juga masalah branding dan masalah produksi konten, misalnya gitu. Jadi, kita harus paham masalah supply demand itu tadi, dan itu sangat terbantu dengan adanya online presence gitu, untuk dapat suggestion atau masukan-masukan. Oke, terus yang terakhir adalah membangun kepercayaan. Selain untuk pelanggan lama, jelasnya untuk pelanggan baru gitu. Kok bisa sih? Karena misal nih aku mau belanja sesuatu, tapi dia di search di Google, dicari di marketplace, di sosmed, itu dia nggak ada. Yang jelas aku pasti akan agak rancu gitu kan. Ini sebenarnya benar atau enggak nih bisnisnya gitu, karena nggak update dan nggak ada di semua platform gitu kan, jadi meragukan. Jadi online presence juga membantu membangun kepercayaan ini. Oke, bisa di next. Oke, terus sebenarnya ya, seberapa besar sih dampaknya online presence gitu? Kan kita kadang sering ini ya, apa? Misal nih sebagai pelaku usaha mungkin kita kepikiran kan, kayak emang perlu segitunya ya ngonten gitu, emang perlu segitunya ya ada di online, apa emang segitunya ya sampai harus punya website gitu misal. Nah kita akan bahas di sini dampaknya online presence itu sendiri. Oke, bisa dibantu next. Nah, ini aku riset tadi, bukan tadi sih, aku riset tentang tahun ini ya. Jadi untuk tahun ini, itu 73,7% dari total penduduk Indonesia itu 274,9 juta itu pengguna internet aktif. Jadi imagine gitu ya, bayangin seberapa besar orang yang bisa kita jangkau kalau kita pakai online. Compare with kalau misalnya kita cuma toko yang nggak ada online-nya atau online-nya itu kurang gitu ya. Kita mungkin cuma bisa menjangkau yang satu kota, satu kecamatan gitu ya. Atau bahkan yang cuma satu jalan atau 2-3 jalan dekat usaha kita. Tapi kalau kita punya online ini, akan jauh gitu kan, lebih banyak yang bisa dijangkau gitu. Oke, next. Nah, terus sebenarnya strateginya apa gitu ya. Nah, ini kan judul webinarnya, strategi paling cuan gitu ya. Apa sih strateginya gitu, yang paling baik gitu. Oke, kita akan tahu jawabannya di next selanjutnya. Oke, jadi sebenarnya nggak ada strategi yang paling manjur kalau ditanya. Ya apa sih caranya supaya bisnisku itu bisa bagus gitu ya. Gimana supaya salesku tinggi, gimana caranya supaya UMKM-ku ini growth gitu ya, berkembang, penjualan meningkat dan lain-lain. Kalau ditanya yang paling baik itu apa?
nggak ada yang paling baik gitu, karena setiap usaha itu punya karakter dan market yang berbeda. Jadi strategi A kalau dipakai di usaha B belum tentu benar dan hasilnya belum tentu sama, faktornya banyak. Jadi nggak ada strategi terbaik, cuma di sini kita akan pelajarin beberapa strategi yang udah aku pakai untuk nge-growth usahaku sendiri dan klien-klienku selama ini gitu ya. Oke, bisa dibantu next? Oke, jadi ini yang bisa dicoba. Nanti kita akan breakdown satu-satu ya. Ini aku mention dulu aja. Jadi yang pertama adalah pakai semua platform, teman-teman. Kita pakai semua platform dulu. Terus yang kedua adalah buat konten itu yang sesuai sama target market. Yang ketiga dan keempat ini bisa jadi satu sih. Berinteraksi dan konsisten. Terus selanjutnya adalah membuat laporan perkembangan online presence. Jadi apa ya? Tampil secara online tuh nggak cuma asal tampil, tapi harus kita analisa juga, harus kita buat laporannya. Jadi kita tuh tahu gitu perkembangan kita dari bulan 1 ke bulan 2 ke bulan 3 gitu, dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya nih orang marketing ya. Aku yakin sih meskipun UMKM pasti punya divisi marketing, pemasaran, sales gitu ya. Kita tuh juga harus punya yang namanya payung kampanye untuk membantu gitu supaya audiens kita secara online presence ini nggak bosen. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Terus selanjutnya adalah memakai iklan itu jika dirasa perlu. Jadi iklan ini nggak wajib gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir ini menurut aku mutakhir ya, berkolaborasi gitu ya. Intinya kayak hari ini nih kita sama Polar Project sama iSeller gitu. Kita juga lagi collab. Nah, dengan begini kan saling kenal gitu dan kita bisa share audience ke satu sama lain. Oke, boleh di next. Oke, jadi ini itu jenis-jenis platform ya teman-teman. Sebenarnya ada lebih banyak lagi sih kalau mau apa ya? Kalau mau dibikin lebih spesifik, cuma kurang lebihnya kayak gini ya. Ada yang namanya sosial media gitu ya, kayak ada Instagram, Facebook, Twitter, ada TikTok gitu. Terus ada yang di sini UMKM-nya yang jualannya makanan tuh, misal fokusnya di food delivery service. Ada GrabFood, GoFood, Shopee Food, dan lain-lain. Terus ada juga nih yang main marketplace atau e-commerce gitu kan. Jadi ada iSeller di sini, ada Tokopedia, ada Blibli, dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis platform, teman-teman. Di sini, sama dengan yang aku jelaskan tadi, sebenarnya tuh kita harus wajib ada di semuanya. Tapi tidak harus ada di semuanya itu secara maksimal semua. Nanti setelah kayak kita run through, kita melakukan online presence selama beberapa bulan yang berdasarkan analisa laporan perkembangan tadi ya, kita akan tahu sebenarnya platform apa sih yang paling works untuk kita gitu. Misal nih sekarang kan zamannya TikTok ya. Kayak semuanya tuh pasti butuh TikTok loh sekarang. Either itu mau pakai KOL, mau joget-joget sendiri, mau jualan pakai TikTok shop-nya gitu kan. Semua butuh TikTok, tapi apakah TikTok ini memang untuk semua bisnis gitu kan? Ya jelas enggak gitu loh. Siapa tahu ada yang orang tuh misal nih bisnisnya pingin ngikuti tren, pingin rame di TikTok gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika sudah dijalani, eh, rame di TikTok ini cuma rame view, tapi penjualan ternyata masih paling banter di Shopee gitu kan. Jadi ya udah fokusnya kembangin ke Shopee-nya aja. TikTok tetap jalan tapi nggak harus diseriusin. Nah, harus kita tuh juga harus aware gitu ya sebagai pelaku usaha untuk ngecek platform apa sih gitu kan yang paling cocok untuk kita, karena yang trendy itu belum tentu cocok gitu ya. Dan tapi sebelum itu kita harus nyoba semuanya dulu, di trial error sendiri, dan kasih limit, kasih batas ke diri sendiri, kayak, oh aku mau coba ini selama berapa bulan, kalau ini nggak works, oke aku harus ganti. Jadi gitu teman-teman, harus paham tentang platform yang mau dipakai dulu. Oke, next. Nah, ini nih, terus habis itu kalau kita mau ngonten ya, mau pakai sosmed, either nggak sosmed pun, misal teman-teman nih usahanya retail nih, baju atau mukena, biasanya fashion ya, yang punya website gitu ya, harus bikin konten tuh juga sesuai target market gitu. Misal dari sisi branding ya, misal warnanya harus sesuai, terus habis itu misal dari
pemilihan tulisan, pemilihan font gitu ya. Dari pemilihan font, terus pemilihan gambar, pemilihan talent atau model gitu. Nah, terus kita tuh juga harus bisa ngerti kan sebelum kita posting dan lain-lain, membuat sesuatu secara online, kita tuh harus tahu tentang target marketnya kita. Nah, itu bisa dicek melalui apa? Kalau dari aku sih cuma 4 ini tipsnya. Jadi bisa dicek tuh melalui 1 geografi, 2 demografi, 3 interest, dan keempat buying power. Maksudnya tuh apa ya gitu kan? Ini marketing banget sih, kalau orang marketing pasti paham. Yang pertama adalah geografi, jadi lokasi gitu teman-teman. Misal teman-teman usahanya di mana, dan target marketnya misal pingin nih di daerah teman-teman aja. Nah, teman-teman harus bisa ngerti orang-orang yang di daerah situ itu biasanya seperti apa gitu yang mereka mau, dan mereka akan relate dengan konsumsi konten yang seperti apa. Nah, tapi bisa jadi nih, misal let's assume kita tinggalnya nggak di kota besar. Misal nih, karena aku di Jawa Timur ya, jadi aku kasih contoh, misal aku dari Kediri gitu ya, tapi aku pingin jualanku tuh ramenya di Malang gitu, karena di Kediri kayaknya orang-orang nggak seberapa suka belanja. Nah, maka aku akan memposisikan diri gimana caranya usahaku itu lebih relate dengan seperti orang-orang yang ada di Malang gitu, secara geografi. Nah, secara demografi juga gitu. Kita harus melihat apa ya, karakter gitu ya orang yang mau kita tuju. Misal nih orang yang kita tuju tuh orang yang apa ya, ibu-ibu gitu ya. Kan nggak mungkin gitu secara karakter ibu-ibu itu kita bikin konten yang anak muda. Nah, begitupun juga anak muda nggak mungkin bikin konten yang bapak-bapak, misal gitu. Nah, tapi untuk hal yang general pun itu kita nggak bisa asal, teman-teman. Kadang kan misalnya kita jualan barang yang nggak terlalu spesifik gendernya gitu ya. Unisex, bisa di cewek, bisa di cowok gitu kan. Bisa di range usia tertentu gitu ya, yang lumayan lebar lah, let's say bisa di usia antara 18 sampai 35 gitu ya. Kita berharap jualan kita dibeli sama orang-orang tersebut, tapi kita tuh harus tetap butuh yang spesifik untuk sebagai role model gitu loh. Nggak bisa kayak, oh karena jualanku kayaknya bisa dibeli banyak orang, jadi talent atau jenis kontennya tuh terserah. Nah, itu juga nggak bisa gitu teman-teman. Jadi tetap harus ada ideal target gitu loh. Kita tuh berharap barang kita dibeli orang yang kayak gimana, dan itu nanti yang akan kita jadiin online presence sebagai talent, sebagai warna, promo desain gitu-gitulah. Nah, terus habis itu interest. Nah, interest nih kayak misalnya produknya ibu-ibu banget gitu ya. Produknya ibu-ibu banget atau untuk bayi gitu, misal atau makanan. Ya jelas kita akan memposisikan diri dengan hal yang dekat itu, jangan yang terlalu melenceng. Nah, terus yang terakhir adalah buying power. Nah, ini juga penting banget sih. Jadi, untuk mahamin buying power itu kita nggak bisa asal gitu loh teman-teman. Maksudnya apa? Kalau misalnya produk kita itu harganya murah, ya kita bikin online presence-nya kita, itu jangan yang terlalu fancy-fancy glamour gitu. Nggak bakal relate gitu. Nah, begitu juga dengan kalau produknya kita bagus, mahal gitu ya. Nah, kita iklan atau sosmednya atau websitenya atau marketplace-nya gitu. Secara foto produk juga harus bagus, harus mewakili gitu. Jadi buying power ini juga harus dipikirkan gitu terkait sama online presence-nya gimana, compare with yang tadi gitu. Kalau misalnya online presence dibandingkan dengan target kita itu mereka kira-kira kalau bisa beli kita punya barang atau jasa itu yang harga berapa. Oke, bisa dibantu next. Nah, terus ini kalau di online tuh kita harus interaksi dan harus konsisten. Jadi jangan cuma ada aja gitu. Kalau orang nanya itu gak ada yang jawab, atau kalau orang nanya itu jawabnya lelet gitu ya. Eh, jadi kalau kita aktif itu orang juga akan lebih seneng kan pastinya untuk nanya-nanya ke kita gitu. Jadi selain kita aktif untuk berinteraksi, kita tuh juga harus konsisten membuat konten gitu biar gak dikira mati ya. Soalnya kadang ada tuh yang kayak sosmed-sosmed followersnya banyak, tapi mereka jarang update gitu. Nah, kalau aku dari sudut pandang pembeli ya pasti aku worry sih, kayak, oh jangan-jangan mereka ini mau bangkrut ya gitu. Atau misal nih dari sudut pandang pembeli kayak, oh kayaknya mereka ini nggak serius usaha, atau oh, mungkin kesibukan kali ya, jadi kayaknya kalau aku DM pun nggak bakal dibales gitu. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu ya, nanti lewat opportunity-nya.
Oke, bisa di next lagi. Nah, terus ini yang tadi aku bilang, bikin laporan gitu. Nah, laporan ini penting, teman-teman, untuk evaluasi. Apakah strategi kita itu sudah membuat online presence kita itu berhasil gitu kan. Nah, kita tuh harus growth. Namanya usaha kan nggak ada kan usaha yang mau turun gitu ya. Tapi stabil pun rasanya ganjel ya di hati, pengen naik terus gitu. Jadi kita harus bisa nge-growth, teman-teman, punya usaha harus punya target gitu ya. Misal nih dalam 5 tahun aku mau salesku sekian, aku mau revenue-nya segini, aku mau misal punya berapa cabang gitu. Nah kita tuh harus punya mimpi itu, kita harus punya target itu. Nah akan di breakdown melalui target-target yang lebih kecil, bulanan, harian, mingguan gitu kan. Nah, kalau secara online presence gitu, kita juga harus punya target followers, engagement, klik, sales gitu. Nah, itu juga harus ada dan itu harus dihitung, dipertimbangkan teman-teman. Setiap bulan apakah ini aku udah benar-benar works ya strategiku yang ini. Kalau nggak works ya udah berarti waktunya ganti strategi. Salah satu cara ganti strateginya gimana? Kayak yang aku tadi jelasin bisa dengan cara ganti platform gitu ya. Oke, bisa di next. Oke, jadi terus yang selanjutnya adalah buat payung kampanye gitu teman-teman. Jadi kampanye tuh kegiatan yang direncanakan dan punya tujuan. Jadi nggak yang hanya asal misal nih, oh aku pengen bikin promo gitu. Atau misalnya, oh promonya gimana gitu ya. Bikin promo-promo yang heboh. Tapi it doesn't work that way gitu kan. Kalau di sosmed misal nih kita bikin promonya bundle. Bundle nih barang yang nggak seberapa laku digandengin sama barang yang laku misal ya. Nah, tapi secara sosmed berarti kita harus membuat informasi itu mudah dicerna dan harus ada dan harus inline gitu, teman-teman. Contoh nih, ada sosmed, ada marketplace misal. Nah, apa yang ada di marketplace misal biasanya apa sih? Orang-orang pakai Shopee ya, Shopee, Tokped, dan lain-lain. Misalnya ada tanggal kembar atau apa, nah itu juga harus di-mention di sosmed. Kalau kita pakai misal Telegram, Facebook, gitu ya, Twitter, apa yang ada itu semua harus inline dari satu platform ke platform lain, itu jangan sampai bertabrakan gitu. Jadi memudahkan orang. Karena contoh misal nih ya, aku pribadi, aku gak punya TikTok. Nah, kalau aku belanja paling ngelihatnya Shopee doang. Tapi let's say aku punya temen nih yang dia suka banget belanja di TikTok gitu kan. Nah, habis itu temen aku nih pasti bilang, belanja aja di TikTok. Terus aku bakal nanya, emang nggak ada ya promonya di Shopee gitu. Nah, akhirnya dikasih tunjuk tuh, oh ada di Shopee. Nah, hal-hal kayak gini kita juga harus consider gitu ya sebagai business owner. Contohnya dalam 3 bulan kita mau naikin produk apa gitu ya. Nah, kita bikin tuh campaign tentang produk tersebut. Nah, dan campaign tentang produk tersebut harus di-up di semua platform. Jadi jangan bolong-bolong supaya audiens kita nggak bingung gitu ya. Contohnya di sini adalah baju lebaran ya, aku kasih tunjuk. Nah, misal kampanye baju lebaran, berarti baju lebaran yang kayak gimana nih? Misal tokonya busana muslim ya, kampanye baju lebaran keluarga. Nah, berarti di semua dia harus nge-up baju lebaran keluarga. Harus ada pre-campaign, campaign, dan post-campaign. Maksudnya apa? Misal nih kita bikin ideal target tuh 3 bulan ya. Berarti di 1 bulan sebelumnya kita udah mulai woro-woro di semua platform gitu kan. Kayak, kita mau ada promo baju lebaran loh, nanti harga bundling lebih murah loh, nanti ada produk-produk baru loh. Style kita bagus loh, nggak ada di toko lain. Nah itu harus dibilangkan di sebelumnya, di bulan sebelumnya, di bulan pasnya gitu ya. Di bulan lebarannya kita harus nge-up banyak-banyak tentang produk-produknya. Lah nanti di bulan selanjutnya itu kita kasih banyak testimoni nih tentang bulan lalu gini loh, banyak yang suka loh gitu. Atau bisa dibilang nih, misal di bulan sebelumnya dibilang oh nanti bakal ada harga potongan kalau ikut PO gitu. Nah, misal. Nah, hal-hal kayak dibilang PO dan lain-lain ini harus inline dari satu platform ke platform yang lain. Jadi semua orang ngerti dan nggak bingung gitu ya. Secara online-nya juga harus sama gitu, teman-teman. Oke, bisa dibantu next. Nah, terus ini yang tadi beriklan. Banyak kan orang-orang yang nanyain masalah iklan di sosmed itu gimana sih? Iklan marketplace itu gimana sih? Nah, jadi kalau kita ngobrolin yang ada di depan tadi ya, teman-teman, terkait sama gimana ya gitu. Kok katanya kalau pakai sosmed tuh pasti bagus penjualannya. Atau kalau dibilang gimana ya, kok aku ngiklan kok tapi malah boncos ya, rugi-rugi terus ya, gak ada penjualan. Atau penjualan pun tapi
mepet banget marginnya gitu, atau oh penjualan ini kok nggak enak gitu ya, malah rugi, kayak duit iklan lebih kenceng daripada penjualan. Nah, berarti itu nggak semua ya, kita nggak butuh, nggak dari kita semua butuh iklan. Jadi kalau di sosial media itu teman-teman, sosmed itu tempat branding, tempat jualan itu tetap marketplace atau e-commerce gitu ya. Jadi nggak bisa mengandalkan hanya salah satunya. Nah, tapi online presence itu harus dibangun dengan sabar gitu, supaya menunjukkan supaya kita tuh dipercaya gitu ya sama orang, kita harus menimbulkan trust. Nah, itu harus dibangun dengan sabar, nggak ada yang namanya ngiklan terus langsung berhasil gitu ya. Setiap usaha itu punya pola iklan yang beda-beda. Jadi setiap usaha itu dia punya pola yang bisa jadi iklannya langsung untung gitu pas di awal, merasa beruntung banget ya, ngiklan sekali langsung untung. Tapi ada juga loh yang berusaha keras ngiklan pakai strategi ABC, tapi tetap belum ada yang closing atau nutup biaya iklannya gitu ya. Jadi iklan itu bukan hal yang utama gitu teman-teman dalam membangun online presence. Nah, yang utama apa? Bisa jadi hal yang sudah aku sebutkan tadi di sebelum-sebelumnya. Tapi nggak hanya itu ya, strategi marketing itu ada buahnya. Cuma apa yang aku explain hari ini, itu kalau kalian seriusin, itu aja kadang take months gitu untuk benar-benar works. Karena memang bisnis itu never ending learning ya, nggak ada yang langsung gitu. Jadi iklan itu membantu teman-teman untuk menjangkau orang baru supaya bisnisnya dikenal. Tapi ya itu tadi yang kayak aku bilang, iklan tuh nggak boleh sembarangan dan harus dihitung juga, jangan ngasal. Nah, iklan ini nggak boleh sembarangan, bisa dibantu dengan cara supaya nggak sembarangan banget ya. Buat yang newbie-newbie beriklan itu bisa dengan cara tadi yang aku jelasin, masalah target market. Harus ngerti targetnya kita gitu, secara orang maupun secara online presence-nya tuh harus gimana sih kalau ingin menggait orang-orang di target itu. Gitu. Oke, bisa di next lagi Kak Gisel. Nah, terus yang terakhir tuh kolaborasi teman-teman. Ini aku di sini kasih contoh Indomie ya. Cuma ini cuma analogi. Aku believe kalau bisnis teman-teman, UMKM-nya teman-teman tuh ada banyak banget, nggak menutup kemungkinan cuma di F&B gitu ya. Nah, di sini aku kasih contoh nih, kayak Indomie collab sama Citato gitu ya. Terus Indomie collab sama Cornetto dan collab sama Air Jordan loh bahkan. Jadi uh, kita tuh juga harus ada collab teman-teman, baik yang bisnisnya tuh berupa brand, udah ada brandnya, maupun yang orang gitu ya, mau B2B ke sama B2B ke B2B atau B2B B2C gitu ya. Uh, atau ya semuanya itu sebenarnya bisa di collab kok kalau kita usaha gitu ya, nyari titik tengahnya di mana. Contoh nih, kalau teman-teman juga tahu ini apa? Kalau kita sebagai perempuan yang agak suka bergosip ya, kita pasti pernah kan dengar istilah panjat sosial gitu ya. Artis yang lagi naik daun, dia collab sama artis, ditempelin gitu sama artis-artis baru. Nah, itu juga sebenarnya collab ya. Itu marketing teman-teman. Nah, secara online presence tuh bisa dipakai strateginya dan it works gitu. Kadang orang tuh nggak seberapa mau gitu dengan brand kita. Misal nih karena brand kita masih baru, terus harganya mahal atau apa. Nah, tapi kalau misalnya orang itu ngelihat kita yang punya usaha, bisa jadi malah laku kerasnya karena kita, bukan karena brandnya kita gitu. Jadi kita harus tetap melakukan kolaborasi, baik itu secara brand maupun secara orang sama orang gitu ya. Kayak tadi yang brandingnya secara individu. Nah, di sini menurut aku kolaborasi itu juga bisa dibikin dalam bentuk kampanye tadi. Jadi misal nih teman-teman punya UMKM ya, misal dalam 1 tahun udah punya target growth-nya aku mau segini cabang, aku mau follower segini, penjualan segini. Nah, teman-teman bikinlah itu ide kampanye. Misal nih di 3 bulan pertama aku mau collab sama ini, 3 bulan selanjutnya collab-nya sama ini, 3 bulan selanjutnya sama ini. Jadi itu akan terus menggulung gitu teman-teman. Selalu ada hal-hal baru dan kayak saling tukar followers kan akhirnya. Misal aku nggak suka sebelumnya pakai skincare A gitu. Nah, tapi ternyata skincare A ini dia dibawain sama artis favoritku. Nah, akhirnya kenal kan, akhirnya ngerti. Hal-hal kayak gitu tuh possible banget juga di bisnis. Even waktu aku dulu, jadi aku pernah punya
aku pribadi ya pernah punya collab yang menurutku agak jelas. Jadi sebelum aku buka social media agency itu aku usahaku teh B2B gitu teman-teman. Jadi aku punya usaha teh yang aku supply ke kafe-kafe. Waktu itu aku pernah collab sama temenku punya usaha itu apa coba? Pempek Palembang, tapi it works loh. Meskipun serandom itu, ternyata ada tim orang yang suka makan pempek sambil minum teh hangat gitu. Itu ternyata banyak, lumayan banyak, dan it works. Penjualanku meningkat hampir 200% cuma dengan collab yang kayak gitu, dan itu pun padahal online presence-nya nggak gimana-gimana, nggak yang heboh banget. Jadi collab itu juga penting, siapa tahu bisa gitu. Dan teman-teman kalau ada yang mau apa sharing-sharing tentang pengalaman collab-nya nanti boleh ya di Q&A, bisa nanya-nanya atau ngobrol gitu. Nah itu tuh ada tuh yang komen Mas Erika, asli gue kena marketing langsung beli es krim Indomie. Nah kan kalau ada collab-collab tuh pasti bikin orang penasaran gitu teman-teman. Gitu Kak Gisel dari aku hari ini. Nah habis ini kayaknya kita ada pemateri kedua yang lumayan berbobot ya, berbobot banget bahkan menurut aku. Boleh Kak Gisel langsung di bridging ke materi selanjutnya? Oke, terima kasih untuk Kak Elisa atas pemaparan strategi-strateginya ya terkait apa namanya bagaimana cara berjualan yang baik dengan online presence. Karena online presence itu apa ya? Kalau untuk pelaku UMKM itu sebagai awareness, sebagai pemberitahu nih kalau misalnya kita tuh ternyata punya loh, kita tuh dagang ini loh, kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Elisa. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Kak Bimo. Sebelum itu aku izin share screen dulu ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, untuk Kak Bimo, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, thank you Kak Gisel. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Bima dari tim iSeller, perwakilan iSeller untuk kolaborasi dengan webinar ini. Sebelumnya, thank you untuk Kak Elisa. Jadi untuk kolaborasinya, untuk interest dengan kami, untuk presentasi yang akan saya sampaikan. Oke, jadi iSeller itu apa sih? Jadi iSeller itu point of sale atau POS, atau lebih simpelnya lagi atau lebih gampangnya lagi itu aplikasi kasir. Nah, iSeller sendiri bukan cuma aplikasi kasir. Jadi kita itu omnichannel platform. Oke, boleh di next. Nah, oke, satu sistem untuk mendukung semua bisnismu. Jadi ini contoh hardware kita yang paling kiri, yang paling kecil itu bisa untuk transaksi dan itu langsung ada printer di atasnya kecil dan langsung bisa ditransaksi untuk credit card sama debit kayak gitu. Nah yang sebelahnya itu nggak bisa, cuma bisa transaksi aja. Nah yang sebelahnya itu tab yang biasa teman-teman lihat di cafe atau di retail lainnya. Terus ini ada device kami yang dual display. Jadi nanti ada tampilan untuk customer. Jadi ketika ada pembayaran QR atau total pembelanjaan itu langsung muncul di layar customer. Jadi nggak perlu konfirmasi ulang si kasirnya. Oke, boleh di next Kak. Nah, apa sih yang dimaksud omnichannel platform? Jadi omnichannel platform itu
Jadi iSeller itu terhubung atau terintegrasi dengan Tokopedia, Shopee, Lazada, bahkan yang terbaru kita udah integrasi dengan TikTok Shop. Jadi satu-satunya POS yang udah terintegrasi dengan TikTok Shop. Sejauh mana integrasi iSeller dengan marketplace tersebut? Jadi ketika ada orderan di Tokopedia atau di Shopee, logikanya kalau belum pakai sistem itu kan harus mengurangi satu-satu. Jadi misalkan barang ini kopi terjual di Tokopedia. Jadi kita harus ngulangin di Shopee, di Lazada, di TikTok Shop untuk stoknya agar tersinkronasi. Nah, kalau udah pakai iSeller omnichannel platform ini, ketika ada penjualan di Tokped, di Shopee, dan marketplace lainnya itu otomatis berkurang juga stoknya. Jadi lebih memudahkan teman-teman untuk manage stok atau inventory-nya. Kayak gitu. Nah, begitupun ketika upload produk baru atau ketika stok baru datang, itu tinggal upload di iSeller, otomatis ke listing ke all marketplace. Jadi nggak perlu satu-satu. Kayak gitu. Nah, saya mau bahas juga tentang obrolan Kak Elisa tadi, tentang boleh di ini tadi, untuk punya Kak Elisa tadi, slide-nya. Oke, sebentar Kak. Oke. Atau nggak perlu deh, saya sudah foto tadi. Apakah sudah terlihat Kak? Udah. Nah, balik ke slide saya, sorry, saya udah foto kok tadi. Oke. Jadi tadi ada gunakan semua platform agar dikenal luas. Nah, kalau sekarang cuman pakai, kalau sekarang udah pakai semua platform, tapi nggak bisa handle nih, harus handle satu-satu, atau ada admin khusus untuk marketplace, jadi kan susah. Owner nggak bisa manage stoknya, harus manual, masukin ke Excel mungkin, ketika barang terjual itu nggak tersinkron dengan marketplace lain, kayak gitu. Jadi adanya omnichannel platform ini memudahkan sekali untuk stok. Terus selalu berinteraksi tadi untuk slide Kak Elisa. Jadi selalu berinteraksi itu dengan customer, misalkan nih, customer kan nggak selalu ketika tanya produk misalkan di marketplace itu nggak langsung beli, kadang tanya, Kak ini size-nya ada apa, size apa aja, terus stoknya ada nggak. Kalau di nggak pakai omnichannel platform itu harus manual, satu-satu bukain marketplace, balas chat setiap marketplace. Nah, ketika pakai omnichannel platformnya iSeller, itu cukup balas di satu aplikasi punya iSeller. Jadi satu aplikasi bisa untuk balas chat dari semua marketplace. Kayak gitu. Terus digital payment. Nah, iSeller juga terintegrasi dengan beberapa digital payment. Jadi kita punya QR sendiri nih. QR kita itu dynamic. Jadi setiap transaksi itu beda-beda QR-nya. Jadi customer nggak perlu masukin nominal, nggak perlu tunjukin ke kasir bahwa transaksinya sudah berhasil. Jadi ketika dipencet pembayaran QRIS-nya iSeller, itu langsung masukin nominal, masukin PIN aja customer. Jadi menghindari kesalahan transaksi. Kayak gitu. Nah, untuk manage cashier ini mengelola bisnis dengan lebih mudah hanya dengan menggunakan satu platform. Jadi kita nggak cuma marketplace nih, misal owner pengen software accounting nih, pengen untuk gaji karyawan supaya jadi satu laporan, atau beban operasional biar kelihatan laba bersihnya, itu bisa pakai jurnal atau Accurate. Jadi kita udah terintegrasi dengan software accounting tersebut. Kayak gitu. Oke, boleh next, Pak. Bisa. Nah, mengelola dengan mudah. Tetap terhubung dimanapun dan kapanpun dengan bisnismu menggunakan aplikasi iSeller Admin. Jadi musimnya sekarang tuh kan owner jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Kayak gitu. Jadi bisa dikontrol lewat HP aja. Jadi misalkan di tokonya transaksi di HP itu langsung berubah juga omsetnya secara real time. Jadi ketika truk tercetak, di sini langsung berubah omsetnya. Dan di sini di HP sini
di HP aplikasi owner nanti itu bisa ngelihat stok-stoknya misalkan dari beberapa cabang itu bisa di manage lewat satu HP aja kayak gitu. Jadi nggak perlu ribet buka web atau buka laptop, dari HP aja, bisa dari iOS atau Android kayak gitu. Jadi yang bisa di manage nanti di aplikasi owner ini ada pengelolaan stok barang, terus pengelolaan pesanan, customer relation management kayak gitu, atau pengelolaan karyawan. Jadi nanti setiap close shift per karyawan per shift itu ada laporannya sendiri. Oke, boleh di next. Gitu. Nah, setelah produk. Jadi jualan di offline store dan Google Marketplace semua dapat diakses dalam satu dashboard. Nanti saya jelasin atau saya tampilkan nanti dashboard saya izin share screen. Oke. Nah, POS tadi itu aplikasi kasir untuk transaksinya nih di kasir. Biasanya kan kasir itu ada app atau PC itu buat transaksi ketika ada orang datang beli produk kita itu langsung dicatat lewat POS keluar stroke gitu. Nah, untuk online store, jadi iSeller itu nggak cuman POS, nggak cuman omnichannel platform, jadi kita kasih free website untuk customer. Jadi makin banyak nih customer pilihannya, bisa di all marketplace ini atau order lewat website. Jadi nanti domain itu free dari kita, online store. Dan itu semua ketika customer order dari situ, database customer langsung tertarik alamat dan nama, nomor, dan stoknya langsung terintegrasi dengan all marketplace. Kayak gitu, langsung berkurang juga stoknya. Ketika ditambahin stoknya di iSeller, semua nambah di semua marketplace yang online store. Terus event, nah iSeller itu juga bisa untuk event-event nih, kayak di Surabaya, nanti kan ada Arcade Market, nah itu semua didukung sama iSeller, jadi semua pakai iSeller. Gitu. Terus marketplace yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, bisa di next. Nah, oke. Jadi pembayaran yang saya jelaskan tadi, kita itu pakai payment gateway. Jadi iSeller udah punya payment gateway sendiri, namanya Yuk. Kayak gitu. Jadi udah bisa QR untuk semua e-money. Terus mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, kalau orang order dari websitenya iSeller itu shippingnya nanti gimana? Misalkan ada pesanan di luar kota. Oke, jadi kalau di luar kota kita udah integrasi dengan shipping ini. Jadi bahkan kita DHL untuk pengiriman luar negeri kita udah terintegrasi. Nah, terus kalau misalnya nih usaha saya di Surabaya, ketika ada orang order lewat website saya dan itu lokasinya berdekatan atau di satu kota, itu otomatis shippingnya GoSend atau Express kita udah terintegrasi juga. Jadi ketika saya check out itu saya sebagai customer nih, saya check out, saya tinggal pilih nih GoSend atau Express, atau bisa dikasih pilihan kurir sendiri. Nah, kalau GoSend sama Grab Express kan nanti nggak bisa diatur tuh kilometernya. Nah, kalau pakai kurir sendiri per kilometernya bisa diatur. Gitu. Nah, integrasi dengan software accounting, Fiorit dan jurnal. Gitu. Oke, boleh di next, Kak. Nah, ini kan sebenarnya iSeller itu sangat memudahkan pemilik bisnis. Jadi yang biasanya akrilik, ketika orang scan masih masukin nominal, kalau udah berhasil masih nunjukin, Kak udah berhasil terus difoto, ribet kan. Nah, kalau pakai iSeller, ketika ada orang mau bayar QRIS, itu nanti muncul QR dari iSeller, customer scan dari layarnya iSeller. Kayak gitu, jadi nggak perlu masukin nominal, langsung kunci, dan QR setiap transaksi itu beda-beda. Nah, nanti dana itu ditampung di payment gateway kami. Oke, boleh di next. Oke, nah jadi iSeller itu nggak cuma untuk usaha yang ada toko fisiknya nih. Di Surabaya itu banyak klien saya yang usaha, mereka nggak punya toko fisik, tapi mereka cuma jualan di web dan iklan di Instagram atau di Google Ads. Gitu. Jadi terus dipakai apa nih iSeller-nya? Ya dipakai website, terus dipakai untuk manage stok-stoknya,
biar nggak pusing di akhir bulan kan ketika ada miss di inventory, langsung bisa di tracking di iSeller. Nah, online store ini yang saya jelaskan tadi, website dari iSeller itu bisa kita kasih free. Gitu. Nah, event store ini ketika nanti ada event bisa dibawa karena alatnya mobile banget. Jadi nggak tergantung dengan listrik. Jadi kayak Android terus ada printernya gitu. Jadi kita bisa buat event juga. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini beberapa brand yang udah pakai iSeller nih. Kemarin kita juga baru deal dengan Paragon Group. Jadi ada Wardah, Emina, Kaf, Makeover, dan yang lain-lain. Sogo juga udah pakai iSeller. Gitu. Oke, next. Nah, oke. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi iSeller-nya, aku boleh share screen, Kak, untuk saya tunjukin dashboard atau back office-nya. Oke, boleh Kak, sebentar. Oke. Oke, Kak Bimo udah aku jadiin co-host ya. Kalau mau share screen. Sorry. Oke, sorry, sepertinya ada sedikit kendala nih. Laptop saya nggak bisa di-share screen, Kak. Atau mungkin filenya bisa dikirim Kak, biar aku yang share screen. Oke, boleh. Baik ya. Oke Kak, mungkin takut waktunya nggak cukup karena mungkin waktunya terlalu singkat. Jadi nanti kalau ingin ada yang mau demo sama saya bisa hubungi saya untuk detail aplikasinya seperti apa. Gitu. Oke Kak. Oke, cukup dari saya. Terima kasih Kak Gisel atas waktunya. Oke, terima kasih untuk Kak Bimo atas pemaparan materinya tentang iSeller. Mungkin nanti yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut tentang iSeller boleh menghubungi ke Kak Afisa ya, ke kontak WA. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan ada Q&A session yang akan dipandu oleh aku sendiri sebagai host dan Kak Elisa. Mungkin untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah ada pertanyaan, boleh langsung diajukan di kolom chat atau langsung pakai mic, boleh ya Kak Elisa? Iya, boleh banget, supaya kita lebih interaktif dan saling kenal. Oh ya, Giselle bisa dibantu share link absen nih. Jadi teman-teman nanti sambil kita bahas
soal pertanyaan-pertanyaan ini pasti ada yang kepo-kepo ya, atau biasanya ada yang malu-malu, tapi kalau udah ada yang satu yang tanya, biasanya yang lain ikut tanya gitu. Link Oke. absensinya juga boleh teman-teman untuk isi, nanti kita akan kasih sertif juga ke teman-teman yang udah ikut webinar malam ini. Gitu. Jadi untuk kali ini aku bikin 3 door prize ya untuk jadi tujuan webinar ini nggak hanya berbagi materi ya, tapi kita emang benar-benar pengen tumbuh bersama gitu. Jadi di sini itu ada door prize-nya ada 3. Yang pertama adalah free content plan 2 minggu. Jadi teman-teman yang punya usaha dan bingung mau konten apa atau konten masih belum konsisten, nah nanti akan bisa dapat gratis gitu ya, dibantu sama Polar Project untuk buat perencanaan gitu ya untuk konten di platform-platformnya selama 2 minggu. Tentunya sebelumnya pasti ada Q&A ya, maksudnya ada sesi konsultasi gitu loh terkait sama pinginnya usahanya itu tentang apa dan mau dibawa kemana, nanti baru kita akan customkan plannernya. Terus yang kedua ada free ebook personal branding. Jadi teman-teman yang tadi pengen online presence tapi malu-malu gitu ya, bisa dapat ebook ini dari Polar Project tentang personal branding, maupun yang misal dirasa tadi kalau misalnya pakai brand itu kok kurang dipercaya ya, tapi siapa tahu nih dengan aku sendiri yang muncul ke permukaan lebih dipercaya, itu nanti bisa belajar di situ. Nah, terus yang terakhir nih, biasanya orang-orang pengennya ini ya, soalnya lebih interaktif kan. Ada free one-on-one, 30 menit konsultasi mengenai bisnisnya, mau dibawa gimana ya online-nya gitu. Baik dari sisi website, atau dari sisi marketplace, atau dari sisi sosmed, branding gitu. Nanti bisa nanya-nanya langsung gitu, dapat one-on-one ini. Oke, Giselle, ini ada yang raise hand nih, ada yang raise hand sama ada yang drop question sih, bisa dibantu ini ya Giselle Oke, mungkin untuk untuk yang udah raise hand dulu kali ya, untuk Kak Eriga Syifaudin, boleh untuk langsung mengajukan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya ya, Mbak Elisa dan teman-teman semua. Gini, Mbak Elisa berarti di bidang digital marketing. Channelnya kan ada banyak ya, Mbak ya. Channelnya ada banyak, Benar. ada sosial media, ada SEO dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sih di bidang SEO-nya, Mbak. Kalau saya di bidang SEO-nya, pertama-tama karena tadi di akhir itu ada kolaborasi ya kan. Siapa tahu skill Mbak Elisa di bidang sosial media dengan SEO bisa dikolaborasikan suatu saat nanti, Mbak, dengan saya. Iya, amin, insya Allah. Ya. Bisa sih, aku open banget untuk collab-collab. Okay. Nah ini nih teman-teman, ada yang langsung ngajak collab. Nah teman-teman juga harusnya gitu nanti. Kalau ada yang kayaknya mirip Samber aja digandeng jadi temen tuh. Betul, Samber, dan siapa tahu kedua skill ini bisa menjadikan sesuatu ya Mbak ya. Nah, kalau di SEO sendiri kan gini Mbak, saya pernah ngalamin dalam waktu 3 bulan itu bisa melahirkan sales atau bisa menghasilkan sales. Gitu, dari 3 bulan. Nah, kalau untuk sosial media sendiri itu biasanya berapa bulan sih Mbak untuk bisa menghasilkan sales? Itu pertama. Terus yang kedua mungkin gini, sepengalaman saya ngobrol dengan teman-teman UMKM, kan di Kota Tasik, saya kan tinggal di Kota Tasikmalaya ya. Di Kota Tasik itu tim marketingnya itu kadang paling cuma 1 orang dan lain sebagainya. Tadi kan memang sih lebih berpeluang untuk bisa menghasilkan sales itu ketika kita omni channel atau kita bermain di banyak channel. Nah, tapi kadang ada UMKM yang mungkin baru bisa 1 atau 2 channel. Kira-kira menurut Mbak Elisa nih, kalau media sosial, kira-kira harus pakai yang mana dulu yang perlu dicoba, Mbak? Gitu, karena mungkin ada UMKM yang bisa langsung omni channel, ada yang bisa cuman 1 channel dulu atau 2 channel dulu dan sebagainya. Itu paling 2 pertanyaannya Mbak Elisa, kira-kira. Aduh, tapi itu jawabannya panjang ya sebenarnya. Aku berharap ini, benar-benar aku berharap nih teman-teman ada waktu ya untuk dengerin bareng-bareng.
Karena ini kayaknya pertanyaannya berat teman-teman. Aduh, aku sampai lepas kacamata. Oke, yang pertanyaan pertama tadi gimana? Sorry. Ya, yang pertanyaan pertama, Aku jawab satu-satu. ketika kita main media sosial, pakai media sosial untuk kan semua pebisnis pasti ingin sales. Berapa lama sales ya? Berapa lama bisa menghasilkan salesnya? Pengalaman Mbak Elisa sendiri lah. Gitu. Kira-kira biasanya rata-rata berapa lama? Oke, aku langsung jawab kali ya. Jadi kalau naiknya tuh langsung berapa lama? Kalau sosmed itu butuh waktu lebih lama gitu. Jadi sosmed adalah tempat branding ya teman-teman. Sosmed itu tempatnya branding. Sedangkan kalau jualan itu tempatnya marketplace. Jadi tergantung nih teman-teman pinginnya apa. Kalau teman-teman pinginnya dikenal, larinya ke sosmed. Kalau sosmed pingin jadi sales, caranya gimana? Sosmednya itu disetting supaya membawa traffic ke marketplace gitu, atau membawa traffic ke landing page atau website atau WhatsApp gitu. Itu baru jadi sales. Kalau nggak ada funnel untuk mengarahkan, itu nggak akan pernah jadi sales. Nah, dan kita tuh harus membuat ketegasan gitu loh untuk diri sendiri yang tadi aku udah jelasin. Contohnya dalam 3 bulan, ya udah 3 bulan itu teman-teman merasa kalau 3 bulan ini nggak works, ya udah nggak usah ditinggal, nggak usah dilanjutin, fokus ke platform lain, tapi platform yang sebelumnya udah digarap itu masih dijalanin gitu. Nah, hacks-nya apa sih supaya cepat gitu ya? Ya caranya adalah menjalankan semuanya dalam waktu yang bersamaan, mau nggak mau. Sebenarnya itu tuh kecuali kalau benar-benar nggak punya SDM ya, kan SDM juga penting. Tapi by means itu dengan kita mengerjakan semuanya at the same time, itu kita akan punya possibility untuk ngerti mana sih yang lebih perform gitu kan untuk bisnis kita tuh lebih cepat karena kita startnya bareng. Gitu. Tapi kalau dari aku, kalau ngomongin timeline, itu 3 bulan dengan faktor gini ya, loopingnya teman-teman. Ngomongin strategi, bulan pertama itu fokus ke awareness. Jadi pokoknya product knowledge, dan lain-lain tuh di bulan 1. Gitu ya. Di bulan 2 fokusnya engagement, interaksi. Kalian mau produk apa nih guys? Gitu. Atau misalnya kayak, gimana kabarnya? Pokoknya ngobrol, engaging dekat dengan audiens. Nah, bulan ketiga, ketika orang udah kenal kita, udah ngobrol, udah bangun trust, bulan ketiga langsung tembak dengan promo. Nah, akan selalu looping dengan 3 bulan itu, kalau dari aku pribadi, dan di bulan ketiga biasanya pasti kena. Kecuali kalau produknya kita nggak baik ya. Kecuali kalau produknya kita kurang, gitu. Tapi di luar itu biasanya it works. 3 bulan, kalau aku 3 bulan. Makanya kalau aku kan punya agency nih, aku punya agency itu, aku selalu bilang ke klien-klienku, itu minimal kontrak itu 3 bulan. Kenapa? Karena 1 bulan itu memang nggak cukup gitu loh, untuk membangun aja. Gitu loh. Kayak, bulan 1 untuk kenalan, bulan 2 untuk ngobrol, bulan 3 baru tuh jualan. Nah, terus gimana nih kalau misalnya cuma jualannya dikit? Ya caranya harus lebih rajin teman-teman sales atau marketingnya atau CS-nya gitu. Jadi satu hari misalnya approach 10-50 orang tiap hari gitu. Ya memang ribet, tapi nanti kalau udah terbiasa pasti semakin ke belakangnya semakin mudah. Gitu. Kalau itu dari sisi sosmed ya. Kalau dari sisi kalau dari sisi marketplace itu selama akunnya udah lumayan mature, baik itu ya marketplace itulah yang hijau yang oranye gitu, itu selama akunnya mature, kayak sudah pernah ada pembelian lancar stabil, itu tinggal ditembak ads, pakai ads dengan analisa setiap 100 klik itu penjualannya berapa, itu cukup, dan itu kadang nggak sampai 1 bulan, 1 minggu cukup kalau marketplace. Kalau sosmed tuh lebih lama, 3 bulan. Gitu. Itu dari pertanyaan pertama ya, teman-teman. Terus yang kedua tadi, kalau misalnya gimana ya, kalau nggak bisa kerjain semuanya pada at the same time gitu ya. Kalau dari aku pribadi, hire-lah anak magang. Gitu ya, mudahnya kadang-kadang kan sebenarnya gini, bukan hire anak magang karena kita nggak mau hire pegawai ya, tapi by means gini, kita tuh kadang kan nggak punya waktu sebanyak itu buat ngajarin anak baru toh. Dan ngajarin pegawai pun kadang zong gitu kan. Jadi internship aja dulu, hire orang baru buat bantu jalanin itu semua. Karena ya kita realistis aja gitu kan. Kita kan nggak bisa gitu loh untuk fokus ke semua hal at the same time. Pasti melewat lah urus bisnis. Bisnis itu ribet loh. Gitu kan, apalagi di luar itu kita juga punya kehidupan pribadi, punya keluarga, atau solusi lain nih, makanya kayak ada jasa-jasa kayak Polar kan, itu sebagai pihak ketiga gitu kan untuk bantuin online presence-nya. Nah, sama juga dengan yang iSeller tadi, kenapa sih kok ada aplikasi kayak iSeller gitu kan, ya karena sebagai
pihak ketiga untuk memudahkan. Jadi kalau nggak bisa handle sendiri, ya pakai vendor guys, berkolaborasi tuh. Gandengan nama yang lain supaya kita bisa jalan lebih kenceng gitu. Ini aku udah ulang-ulang berkali-kali sih, baik ini di kehidupanku atau di sosmed, di online, di webinar gini. Aku selalu bilang kalau kita mau cepat kita jalan sendiri, tapi kalau kita mau jauh kita harus bareng. Gitu. Jadi intinya adalah kalau misal nggak bisa semuanya dikerjain at the same time, ya tadi pilihannya antara pakai vendor atau pakai anak magang ya. Soalnya kalau kita kerjain sendiri tuh lama memang. Tambah nggak achieve target gitu. Itu sih sarannya kalau dari aku, ini Kak Erika. Oke, iya sih. Berarti tetap harus ada timnya ya. Iya, memang sekarang ada internship. Kolaborasi sih, nggak harus tim. Betul. Nggak harus tim juga. Yang penting kita collab sama orang yang cocok aja gitu dengan kita. Ada yang resign lagi nih Kak. Gimana Kak Erika, udah aman ya pertanyaannya? Sedikit lagi Mbak, sedikit lagi. Oh ya boleh. Itu 3 bulan itu organik atau pakai ads Mbak? Karena kan gini lah, kadang UMKM tuh mintanya tuh ya minta target yang segini, tapi kadang budgetnya tuh kurang untuk ads-nya dan sebagainya. Menurut Mbak gimana? Kalau dari aku pribadi, sama aja kayaknya. Organik atau di ads gitu ya. Karena sebenarnya gini, ads itu bikin ketergantungan. Aku secara personal nggak suka ads. Ads itu hanya untuk membantu ya, tapi kita harus dipercaya dulu memang secara organik. Karena kalau kita kebiasaan nge-ads tuh, ada nih, aku bocorin dikit ya. Ada satu klienku yang dia udah kebiasaan nge-ads tuh, yang nggak tahu ya, lagi nonton nggak ya? Kayaknya nggak ikut sih, karena beliaunya sibuk banget. Itu ngiklannya tuh selalu 100 juta per bulan. Nah, tapi karena dia organiknya nggak baik ya, jadi ketika produknya dia itu membosankan, dia nggak punya campaign gitu ya, sekalipun iklannya dia tetap 100 juta per bulan, salesnya turun loh. Jadi semua itu nggak hanya tentang ads gitu, tapi tentang gimana sih kita kreatif dan nge-develop usaha kita. Gitu, itu juga harus diconsider. Gitu, Kak Erika. Oke, Mbak Elisa, cukup. Untuk pertanyaan kedua, mungkin adain aja webinar lagi, Mbak, untuk menjawabnya. Insya Allah ya, kita sama-sama growing. Betul. Ya, kasih kesempatan yang lain dulu, silakan. Makasih Mbak Elisa dan semuanya. Thank you juga. Tadi dia nge-raise hand lagi tuh Kak Cisel. Oke, terima kasih Kak Erika atas pertanyaannya dan Kak Elisa udah menjawab. Tadi kayaknya ada Kak Abdul ya yang raise hand. Iya, yang raise hand lagi tadi siapa ya? Iya, Kak Abdul Rifai. Boleh Kak langsung mengajukan pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak. Pertanyaan saya simpel. Kedengaran suaranya, Kak? Aman. Di aku jelas sih. Jadi, saya salah satu pelaku UMKM kan. Di sini, alhamdulillah udah jalan lama dari sekitaran tahun 2018. Itu tentang pakaian atau t-shirt. Jadi, pertanyaan saya itu, kalau untuk branding itu sudah saya lakukan sampai iklan. Tapi sampai saat ini dari melakukan iklan itu belum bisa menaikkan jumlah penjualan. Hanya saja viewers yang terus bertambah. Nah itu kira-kira ada saran atau gimana Kak untuk cari jalan keluarnya sehingga penjualannya naik. Terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan berbagai orang ya. Even aku tahu nggak, sebelum aku memulai webinar ini webinar juga aku iklankan loh. View-nya banyak, kliknya banyak, yang daftar sedikit. Lebih banyak orang yang daftar dari kenalanku daripada dari iklanku. Dan juga ngiklan udah dari 3 minggu yang lalu. Jadi gini, kita tuh sering ke distract ya dari apa sih sebenarnya yang kita jual dan siapa sih yang mau kita sasar gitu kan. Balik lagi tadi ke masalah target market. Kalau misalnya udah ngiklan gitu ya, matriksnya naik terus ya, angka percentage naik, tapi salesnya nggak ada atau salesnya nggak signifikan growth gitu. Berarti nih Kak Abdul Rifai harus menghentikan itu. Itu namanya boncos gitu. Itu namanya boncos. Nah, berarti waktunya untuk membuat strategi marketing lain gitu. Contohnya apa? Misal nih, itu dari sosmed.
atau dari marketplace tuh kalau boleh tahu, yang view-nya nambah tapi nggak ini, sales-nya nggak nambah? Dari sosmed aja yang nambah viewers, orang makin banyak lihat, bukan dari marketplace. Jadi gini, memang gini ya Kak Abdul Rifai, sosmed itu memang tempat untuk branding aja. Kalau jualan itu fokusnya di marketplace gitu. Nah, tadi aku udah spill sedikit ya. Kalau misalnya marketplace, berarti Kak Abdul Rifai ini harus pakai orang yang spesialis di iklan marketplace gitu. Jadi daripada duitnya kebuang di sosmed, duitnya bisa dibuang ke iklan marketplace gitu. Karena sebelumnya aku juga nggak tahu loh ada tukang iklan marketplace yang sampai spesialis gitu ya. Tapi ada tuh, aku pernah kenal gitu kan. Nah, jadi kalau aku seingat aku, dia itu membuat analisa dan cara untuk jualan di marketplace itu, dia analisa setiap 100 klik. Setiap 100 klik dia lihat apakah salesnya ini udah lebih tinggi daripada budget iklannya. Kalau udah lebih berarti it works. Kalau enggak, waktunya di trial ke produk lain yang mau di-up. Nah, bisa jadi produknya tuh yang salah up, atau bisa jadi waktu menargetkan audiensnya yang salah. Atau kalau misal nih strategi lain ya, daripada duitnya itu dibuang ke boosting gitu ya, yang nggak jelas, mending dipakai untuk KOL, misal tuh Key Opinion Leader, sama-sama di sosmed, tapi kita bisa nge-grab audiens yang lebih engage, yang lebih real gitu kan, daripada hanya pakai boost itu gitu Kak Abdul Rifai. Jadi menurut aku itu bisa dicoba sih strateginya, atau nanti kalau mau nanya-nanya lebih lanjut bisa banget untuk ngechat di grupnya kita gitu. Kita insya Allah kita semua saling support ya teman-teman. Jadi kalau ada yang question gitu langsung tanya aja. Gitu ya Kak Abdul Rifai, jawabannya gimana? Oke kah? Atau masih mengganjal? Oke, baik. Alhamdulillah bisa dipahami. Oke. Nggak apa-apa kalau nanti ada yang mau ditanya lebih lanjut, langsung ini aja di grup supaya yang lain juga belajar. Siap. Oke, thank you. Oke, Kak Gisel tuh boleh di-mention lagi yang nanya-nanya di chat box. Ini mungkin aku bacain pertanyaan dari room chat dulu kali ya Kak, soalnya udah ada satu pertanyaan. Di room chat udah ada yang nanya. Ya, oke, boleh. Oke, jadi dari Kak Resa Krisnawati, izin bertanya bagaimana cara pemilik bisnis mengukur keberhasilan sosial media marketing? Oke, jadi untuk mengukur keberhasilan ya, kalau aku pribadi itu aku pakai tabel, teman-teman. Jadi ada tabelnya gitu. Aku kasih tabel, kasih matriks, pakai spreadsheet ya, pakai Excel tuh. Ditulis setiap bulan, jadi setiap tanggal 30 itu aku selalu ngecek dashboardnya sosmed atau marketplace. Jadi itu angka nggak cuma dilihatin, teman-teman. Nggak cuma dibilang, wah tinggi jutaan gitu. Tapi harus dicek, berapa sih sebenarnya yang ngeklik gitu ya. Berapa yang sebenarnya benar-benar ngecek produk kita, berapa sih yang like, berapa sih yang komen, berapa sih yang nyimpen gitu. Nah, itu harus dicatat teman-teman satu-satu gitu. Nanti mungkin ini buat yang nanya nanti bisa PC aku bisa banget kok kasih template gitu. Atau nanti yang nanya-nanya nih Kak Gisel bisa banget di ini ya, di list yang nanya-nanya. Nanti kita akan aku umumin deh besok door price-nya. Jadi menurut aku akan lebih tepat sasaran juga ya teman-teman, siapa sih yang menurut aku lebih pantas mendapatkan door price-nya berdasarkan question-nya, karena semua kalau lebih targeted kan lebih enak. Tapi kalau teman-teman juga ada yang mau ditanyain ke aku, jangan malu juga untuk langsung nanya gitu. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya mengukur keberhasilannya tuh gimana, itu juga terserah kita. Apakah keberhasilan itu berupa followers naik, apakah keberhasilan itu berupa engagement, interaksi, ataukah keberhasilan itu berupa traffic yang membawa ke marketplace tuh berapa klik, kan bisa dicek tuh. Atau apa nih? Oh, atau misal ada yang kayak berasanya gimana, itu tadi ya ditabelin teman-teman. Jadi 1, 2, 3 itu satu konten tuh berapa like-nya, konten kedua berapa like-nya, itu harus diukur. Kalau aku cara ngukurnya gitu sih, jadi pakai template. Nanti aku bakal ini ya,
bakal share PC aja ke aku gitu. Nanti aku kasih template-nya. Itu. Oke. Oke, untuk Kak Resa mungkin nanti bisa langsung personal chat ke Kak Elisa ya untuk template-nya. Selanjutnya ada dari Kak Amanda. Boleh langsung mengajukan pertanyaannya, Kak? Oke, makasih. Ini saya mau nanya, karena ini bisnisnya itu kayak dia udah mapan gitu secara offline gitu, cuman dia tuh kayak mau jangkau market yang lebih luas. Nah, tapi ini kayaknya si ownernya ini nggak percaya dengan luar gitu ya. Dia juga nggak punya waktu buat handle kayak marketplace-nya gitu. Dan dia tuh juga kayak nggak mau nge-hire admin untuk handle kayak sosmed atau kayak marketplace-nya gitu, misal Tokped, Shopee, dan lain-lain gitu. Cuma nih dia tuh kayak pengen ekspansi gitu, kayak ke market-market luar gitu. Kan dia juga kayak bilang kayak dananya tuh kurang gitu buat kayak kalau kita pengen yang, wah yang ads yang macam-macam atau kayak website yang bisa jangkau SEO dan macam-macam gitu. Nah itu kira-kira gimana ya kayak apakah si ownernya ini yang bermasalah gitu terus perlu kita kayak bujuk gitu atau kayak sebenarnya itu memang ada hal-hal tertentu nih yang bikin ownernya itu kayak mungkin trauma atau apa gitu. Nah, terima kasih. Menarik, menarik. Aku juga sebagai orang yang pernah usahanya bangkrut banyak lumayan ya. Itu memang agak traumatis ya gitu. Oke, let's say gini, kalau dari aku pribadi, hal pertama yang harus setiap business owner tahu itu harus apa ya? Business owner tuh harus punya kesadaran. Kalau sesuatu bisa berkembang atau enggak, itu beban kita, bukan beban orang lain, bukan beban pegawai yang harus achieve target, yang harus tahu kita mau growth sampai mana, yang punya mimpi, yang tahu ini bisnis bisa digeret sampai mana tuh kita sendiri gitu ya. Nah, tapi memang sebelum kita apa ya mengambil action ya, menurut aku tuh harus sadar dulu. Hal pertama yang paling penting itu sadar, apa sih kurangku gitu ya, apa sih yang aku belum lakukan gitu selama ini. Kalau dari aku pribadi itu mungkin aku nggak tahu ya, ini kayaknya personal ya, Kak Amanda, jangan-jangan orang tua sendiri nih. Gini aja, kalau saran, oh bukan ya, oke, syukurlah. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga merasakan itu, agak worry gitu ya, atau punya teman-teman atau keluarga yang ada di cycle looping gitu ya, bingung antara pingin nge-growth tapi mau gimana gitu, duitnya mepet dan lain-lain. Sadar dulu ya, kalau apapun, kalau kita mau growth itu memang harus keluar duit. Kalau kita nggak mau keluar duit ya kita keluar tenaga dengan cara ngerjain sendiri atau pakai pihak lain. Dan kalau menurut aku salah banget sih kalau kita nggak mau mencoba percaya dengan orang lain atau mencoba melakukan hal baru. Kita harus berani memberikan kepercayaan itu ke orang lain juga. Karena kalau dihandle sendiri tuh pusing gitu ya, pasti stres, gak akan bisa gitu. Nah terus saran aku nih mungkin dikasih pengertian, atau kadang nggak semua orang pintar komunikasi ya. Mungkin selain dikasih pengertian bisa disender, tapi sendernya bukan yang jahat, atau bisa dikasih diekspos ya. Pokoknya dia dikasih exposure tentang pentingnya untuk terus selalu ingin berkembang. Karena intinya gini, misalnya kita ada di posisi ini dan kita mau reach di sini. Oh, bisnisku segini offline-nya dan aku pingin dikenal lebih jauh sampai sini. Nah, kan tidak mungkin celing langsung di sini gitu. Kan harus ada jembatannya. Ya nggak sih? Kalau kita mau pergi ke suatu tempat tuh harus ada jembatannya. Analoginya gitu. Dan kalau jembatan ini nggak ada, ya jangan berharap orang lain akan buatkan kamu jembatan. Itu usahamu dan itu mimpimu gitu loh. Jadi kamulah yang harus membangun jembatan ini, ya pelan-pelan. Tapi nggak bisa, kalau misalnya dia hanya looping kayak gitu, ya nggak akan bergerak gitu. Jadi intinya Kak Amanda, kalau posisinya seperti itu, apa ya, itu semua mindset gitu. Itu semua mindset, bukan tentang dia duitnya sedikit atau enggak, karena aku believe duit itu bisa dicari. Itu semua tentang mindset aja sih, kayak mau atau enggak untuk growth, mau atau enggak untuk membangun jembatanmu sendiri supaya kamu sampai di posisi yang kamu mau gitu. Gitu sih Kak Amanda. Hopefully menjawab ya. Ya sama boleh nambahin sedikit nggak? Mm-mm. Ya ini kan kayak
jualnya dia kayak produknya produk bukan jasa gitu, kayak produk tas gitu. Nah, dia juga kayak mikir kayak kesulitan karena kayak, aduh buat ke sana tuh kayak susah gitu, kayak kita butuh riset macam-macam gitu. Nah, itu sendiri kayak dia bilang udah kayak, kendala dananya tuh kayak kita nggak cuman di kayak buat SEO, tapi kita juga harus riset buat reach customer yang lebih luas gitu, supaya kita sales-nya malah saya jadi mikir kayak ini sih alih-alih berhasil launch itu malah takutnya boncos di risetnya dulu gitu, dan lain-lain gitu. Nah, gitu itu Oke. tetap ada kaitannya dengan mindset-nya gitu atau gimana ya? Iya sih, pasti tetap ke mindset. Jadi intinya gini, kalau dia nggak mau bergerak, dia nggak akan pergi kemana-mana. Gitu. Nah, tapi the idea is kalau misalnya takut untuk ngeriset banyak, kita tuh harus tanamkan belief. Emang riset tuh mahal ya. Aku believe kok. Aku juga. Soalnya pernah ngeriset tuh habisnya memang buahnya. Apalagi aku dulu produk teh kan. Terjun ke petani, nyari kebon, gitu kan. It's huge gitu kan. Duitnya nggak sedikit, tapi percayalah bahwa apapun yang kita kerjakan sekarang itu akan ngefek gitu loh nanti di lain harinya. Meskipun nggak akan dibalas Tuhan lewat cara yang sama. Misalnya dia ngeriset, oh iya keluarnya banyak hari ini gitu kan. Tapi who knows gitu kan dalam 2-3 bulan ke depan salesnya dia juga banyak. Dan kalaupun misal dia nggak kalau aku tuh ini agak religius ya, spiritualis ya. I mean gini, aku tuh percaya apa yang kita tanamkan, apa yang kita tuai ya. Jadi kayak misal eh, aku hari ini meriset, misalnya aku habis 30 juta untuk riset. Tapi aku believe Tuhan akan balikin ke aku dengan cara lain di yang lainnya gitu. Meskipun aku nggak untung melalui riset ini, tapi Tuhan kan tetap menghitung usahaku sebagai sebuah modal. Lah nanti Tuhan akan kembalikan dengan cara yang lain meskipun nggak dari penjualan yang risetnya gagal. Let's say gitu. Tapi intinya adalah tetap semuanya itu it works gitu sih kalau dari aku it works. Dan kalau mau ngirit ya pakai anak magang internship win-win solution. It's a win-win solution, itu nggak ada kita niat manipulate orang. Kita kasih dia experience, kita kasih dia platform, kita kasih duit kita untuk dia uji coba gitu kan. Kita hanya tanamkan kepercayaan, dia they got the experience, kita dapat hasil riset, itu tetap sebuah hasil gitu. Gitu sih Kak Amanda kalau dari aku. Oke, mana sih jawabannya, Kak Eli? Iya, sama-sama. Nah, Oke, terima kasih Kak Amanda atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? iya, kayak coba dicek lagi di meeting ini ya, di chat grup ya, atau nanti di list aja. Kak Gisel, kalau misal nggak cukup waktunya, karena udah malam juga ya. Kalau Em, dari room chat udah udah aman bisa ya? nanya. Iya, udah aman. Udah Oke. terjawab semua. Teman-teman jangan lupa untuk isi absensi ya. Dan kalau mau ada tanya-tanya soal reseller, bisa di em, grup gitu ya. Nanti aku akan sampaikan ke PIC-nya tadi yang bantu kita presentasi. Dan kalau dari aku pribadi sih, kalau ada tanya-tanya, pokoknya kita di grup itu kalau bisa juga suportif, yang perlu ilmu bisa nanya, yang punya ilmu bisa bagi, pokoknya harus lebih inilah ya saling support gitu untuk satu sama lain. Gitu teman-teman, dan jangan lupa nanya-nanya ke aku juga gak masalah kalau malu ya, kadang-kadang kan malu ya orang buat apa muncul gitu, tapi kalau PC insya Allah nggak apa-apa gitu. Jadi aku bakal umumin juga untuk pemenang Q&A-nya besok. Aku akan ngelis dari yang ini ya, apa dari yang pertanyaannya paling berbobot ya, karena menurut aku sih harus targeted gitu. Aku juga berharap apa yang aku share untuk hari ini itu kena gitu ke orang yang membutuhkan gitu, untuk door prize ini juga gitu. Oke, aku balikin lagi ke Kak Gisel, mungkin bisa di off record ya, kita foto bareng ya teman-teman on cam ya. Iya, boleh. Oke, berarti ini aku stop sharing ya, Kak ya? Oke, sip sip. Oke. Mungkin untuk kakak-kakak dan teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam ya. Yang bisa pakai virtual background juga boleh ikut meramaikan. Karena sebentar lagi kita akan foto bareng. Ya bisa on cam ya teman-teman, nanti ini kalau mau kenalan-kenalan di grup gitu ya, share masing-masing nomor-nomor.
Yuk kita on cam untuk foto. Oke, teman-teman, ini ya, nanti kita kenalan-kenalan lagi di grup. Oke, Kak Gisel tolong dihitung ya kalau mau foto biar yang lain ini. Ini mulai Action dulu. sekarang aja ya Kak ya. Oh ya boleh. Oke, ayo teman-teman. 1, 2, 3. Oke. 3. D bebas 1, 2, 3. Oke. Berasa kuliah nggak sih? Oke, thank you ya teman-teman semua yang udah hadir. Oke, aku balikin ke Kak Gisel, boleh penutupan? Oke.